Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Persoalannya, kenapa banyak orang masuk penjara di dalam pemerintahan Pak Jokowi? Misalnya yang masuk penjara itu yang terakhir siapa? Gus Nur masuk penjara untuk kedua kalinya karena alasannya apa itu? Sara. Terus kemudian yang juga menohok jantung kekuasaan sehingga dia di penjara adalah Bambang. Siapa itu? Bambang siapa itu? Yang kemarin tuh yang nulis buku Jokowi Undercover 1 dan 2 itu dia. Bambang Tri. Ya. Dulu sebelumnya adalah Ahmad Dhani juga. Seniman masuk penjara. Ya, karena dia politik. Ya. Apapun alasannya dia masuk penjara bukan karena nyolong. Beda nih. Ini yang akan saya bedakan ya, masuk penjara karena nyolong, korupsi, sama masuk penjara karena persoalan politik dan anti kritik ya. Yang kritik lah maksudnya. Nelson Mandela itu 27 tahun di penjara oleh pemerintahan apartheid. Sistem apartheid itu sistem pembedaan warna kulit. 27 tahun. Bukan karena nyolong. Soekarno dulu di penjara 3,5 tahun. Dan di dalam penjara di Bancai itu dia menulis buku yang Indonesia menggugat itu ya. Bukan karena korupsi. Soekarno muda masuk penjara karena menentang sistem kolonialisme dan dia mengkritik perlakuan sikap kolonial ya yang merendahkan. Pribumi ini bau apa? Bangkai ular di sini. Banyak beda dengan Habibie ya. Habibie itu waktu menggantikan Pak Harto yang menyatakan mengundurkan diri pada bulan Mei tahun 1998, tanggal 19 Mei kalau tidak salah. Terus otomatis wakil presiden menggantikan posisi presiden dengan sistem orde baru yang lama, yang presiden itu dipilih oleh MPR ya, sampai 6 kali itu, sehingga kekuasaan Pak Harto itu 32 tahun. Habibie kemudian meskipun pakai sistem lama, tapi dia sebagai seorang pribadi itu tercerahkan karena lama hidup dalam alam demokrasi di Jerman. Dia kemudian setelah jadi presiden dengan kekuasaan di tangan, dia membebaskan tahanan-tahanan politik yang masuk politik karena politik di masa Pak Harto. Jadi sistem lama menghasilkan cara perlakuan yang berbeda terhadap tahanan politik. Oleh Habibie, tahanan politik dibebaskan. Tetapi kemudian suasana berganti, ya kan? Pemilihan presiden langsung itu sekarang terjadi, dimulai dengan SBY. SBY tidak ada orang yang ditahan. Dan dikritik pun SBY tidak menghalau orang yang mengkritik itu ke penjara, ya kan? Zaman Jokowi berbeda, dia dipilih sebagaimana SBY di pemilihan demokratis. Tetapi perilakunya orang mempertanyakan, sehingga banyak orang masuk penjara di masa Pak Jokowi dengan berbagai alasan. Ada 2 yang masuk penjara itu karena korupsi, uang, maling itu memang pantas di penjara. Tapi kalau yang orang berbeda pendapat itu jangan di penjara. Tapi di zaman SBY, di zaman sekarang orang yang berbeda pendapat mengkritik pemerintah masuk penjara dengan cara pasal-pasal yang dikenakan dengan cara yang berbeda. Dengan pasal yang berbeda maksud saya. Jadi ini zaman yang perlu ya. Kita lihat banyak pengkhianat-pengkhianat intelektual yang dulu tahun 98
mereka itu sangat kritis terhadap kekuasaan lama Pak Harto. Sekarang mereka ada di pusat kekuasaan dan menjadi corong kekuasaan yang zalim karena memenjarakan orang-orang yang berjiwa merdeka yang melontarkan kritik-kritik tajam. Nah, mereka yang dulu aktivis 98 itu sekarang menjadi corong, toak pengeras suara dari kekuasaan yang menjerat ya pemikir-pemikir bebas dan aktivis-aktivis demokrasi itu dimasukkan penjara dan mereka tidak membela apa-apa. Zaman sudah berganti. Proses-proses menuju establishment itu membuat orang itu kehilangan perspektif, baik kehilangan perspektif sehingga dia masuk penjara, atau dia kehilangan perspektif, dia kemudian memenjarakan teman-temannya sendiri dengan cara dia diam terhadap kekuasaan yang zalim. Buton, Syah Ganda, ya kan, Nainggolan, Jumhur Hidayat, John Ruh, Ahmad Dhani, Habib Rizik, Habib Bahar, Gus Nur, Bambang Tri, semakin banyak disebut, semakin ketinggalan. Orang banyak masuk penjara karena perbedaan pandangan dan karena kritik-kritik terhadap kekuasaan. Saksikanlah anak umur 4 tahun yang akalnya belum tumbuh, pujilah dia, anak umur 4 tahun, dia akan gembira. Tapi kritiklah anak yang umur 3 tahun atau 4 tahun, dia akan bermuram durja dan tidak suka dikritik. Kita didesain untuk senang dipuji, gitu, dan tidak mau dikritik. Sekarang konsekuensi para penguasa yang diamanai kekuasaan, jika dikritik supaya tidak terlalu banyak melakukan deviasi, penyimpangan-penyimpangan karena keputusan-keputusan politik, dia sebagai seorang human being, seorang manusia, dia tersinggung. Tapi sekarang dia tersinggung karena dikritik, di tangannya ada kekuasaan, dan kekuasaan itulah yang digunakan secara keliru. Orang-orang yang mengkritik penguasa itu supaya kekuasaan yang dimilikinya, yang dititipkan sementara itu tidak disalahgunakan secara keliru. Kekeliruan penguasa pertama ketika dia dikritik, dia kemudian mengirimkan pengkritik-pengkritik yang berbeda pendapat itu ke penjara. Tapi tidak dilakukan oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie justru membebaskan pengkritik pemerintah, dan dia kemudian hampir setiap hari di demo ya, dalam dia mengawal kekuasaan yang 500 hari tidak cukup 2 tahun, dan dia mempercepat pemilu dan tidak memperpanjang kekuasaannya. Habibie tidak mau memperpanjang kekuasaannya meskipun dia berhak untuk itu. Dan terhadap orang-orang yang berbeda pendapat, orang-orang yang di penjara, Habibie memiliki satu pandangan yang khas yang perlu kita kenangkan. Seorang presiden yang bervisi besar, bervisi jauh, B.J. Habibie, dia berkata, penjara adalah tempat orang yang berbuat kriminal, yang berbuat jahat, tapi penjara bukanlah tempat orang-orang yang berbeda pendapat. Bagaimana dengan pemerintahan sekarang? Pemerintahan Pak Jokowi periode kedua, 20 tahun lagi mengakhiri kekuasaannya, tahun 2024. Bagaimana menurut Anda pemerintahan Jokowi 2 periode ini yang sudah memenjarakan banyak aktivis-aktivis politik dengan berbagai sebab? Yang saya maksud mereka masuk penjara bukan karena nyolong, tapi masuk penjara karena pikiran-pikiran yang berbeda dengan penguasa. Silakan komentar. Dan saya mau buka warung lagi, hari keempat saya mau jualan ojo lali masakan Padang. Sekarang 12:30 ya habis sholat. Oke, bismillah. Terima kasih. Rakyat harus menolong dirinya sendiri. Ngapain juga ngurusin pemerintah, mending ngurusin ekonomi keluarga sendiri dengan jualan nasi Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu.
Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun.